Selamat hari Minggu anak-anak. Kita bersyukur hari ini kita boleh beribadah kembali. Yuk kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Hari ini sekali lagi kami boleh beribadah dan mendengar firman-Mu. Tolong kami boleh mengerti dan melakukannya dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kita akan melihat lebih dahulu apa evaluasinya yang akan kita jawab nanti. Yang pertama, dewa apa saja yang disembah oleh bangsa Israel pada waktu itu? Yang kedua, di manakah Samuel menyuruh bangsa Israel berkumpul dan bertobat dan didoakan oleh Samuel? Yang ketiga, setelah berperang melawan bangsa Filistin, Samuel mendirikan sebuah batu di antara kota apa dan apa. Dan yang keempat, batu yang didirikan oleh Samuel dinamai apa? Apa artinya? Ya, kita jawab nanti setelah mendengar cerita. Nah, sebelum mendengar cerita, kita akan menghafal terlebih dahulu firman Tuhan dari kitab Keluaran 34 ayat 14. Jangan menyembah ilah lain, sebab aku Tuhan adalah Allah yang tak mau disamakan dengan apapun. Anak-anak, ini menggunakan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari ya. Sekali lagi ya, kitab Keluaran 34 ayat 14. Jangan menyembah ilah lain, sebab aku Tuhan adalah Allah yang tak mau disamakan dengan apapun. Nanti dihafal ya. Artinya anak-anak, Tuhan ingin satu-satunya kita harus menyembah Dia. Gak boleh yang lain. Nah, masih ingat cerita kemarin anak-anak bahwa bangsa Israel sudah mendapatkan kembali tabut Allah dan tabut Allah itu dibawa ke Kiryat Yearim. Nah, anak-anak, hari demi hari tabut itu ada di kota ini, di Kiryat Yearim. Tidak terasa hampir 20 tahun lamanya. Nah, anak-anak, ketika bangsa Israel hampir 20 tahun itu, ternyata hidupnya nggak tenang, hidupnya tidak tentram. Loh, kenapa ya? Apakah dapat tulah juga dari tabut Allah? Bukan. Ya, bangsa Israel tidak tenang, tidak tentram karena mereka menyembah ilah lain selain Allah. Menyembah siapa? Mereka menyembah dewa Baal dan dewa Asitoret. Maka tidak heran bangsa Filistin sering datang dan menyerang mereka, merampas harta mereka, merampas barang-barang mereka. Ketika mereka panen, semuanya diambil oleh Filistin. Kenapa ini terjadi? Ya itu dia tuh. Karena mereka tidak menyembah Allah satu-satunya. Nah, anak-anak, kesusahan yang seperti ini membuat beberapa orang Israel mulai mencari Nabi Samuel. Mereka datang dan mengatakan, Nabi Samuel, ini kita nih hidupnya susah. Padahal tabut Allah sudah ada di negeri kita udah hampir 20 tahun. Tapi kita terus menderita karena dirampas terus, ditekan terus, diserang terus sama bangsa Filistin. Sekarang begini, kamu nih, ya dengerin, ya. Kalian itu sudah menyembah berhala, menyembah Baal dan Asitoret. Kamu harus bertobat, kamu harus menghancurkan semuanya, tidak boleh ada lagi. Ya. Setelah itu kumpullah di Mispa. Setelah kumpul di Mispa, saya akan berdoa buat kalian. Ayo, lakukan. Dan akhirnya mereka melaksanakannya anak-anak. Mereka langsung menghancurkan lagi dewa-dewa Asitoret, dewa Baal. Mereka bertobat, mereka nggak mau. Dan keesokan harinya mereka berkumpul di Mispa. Anak-anak, maka mulailah Samuel mengingatkan mereka bahwa kalian itu harus bertobat. Tidak boleh lagi menyembah Allah lain. Allah itu cemburu, Allah marah
Karena hati kita harusnya satu-satunya hanya kepada Tuhan. Anak-anak, ketika Samuel sedang menyampaikan berita itu, tiba-tiba ada orang katakan, Filistin datang untuk mengepung kita lagi. Nah anak-anak, ketika Samuel tahu dan mendengar, wah bangsa Filistin datang, segera dia mengambil anak domba yang masih menyusu dan dia mengorbankan dan dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan ampuni bangsa Israel. Sekarang kami akan diserang lagi oleh bangsa Filistin. Tuhan ampuni. Nah anak-anak, setelah pembakaran tadi selesai, Samuel mengatakan, hei bangsa Israel, Tuhan begitu baik. Tuhan mau mengampuni dosa-dosa kalian. Dan sekarang Tuhan yang akan berperang menghadapi Filistin, menolong kalian. Hadapi Filistin. Nah, anak-anak, ketika itu bangsa Israel mulai akan menghadapi bangsa Filistin walaupun dengan ketakutan. Tapi Samuel katakan, terus, maju terus. Tuhan bersama dengan kita. Apa yang terjadi anak-anak? Tuhan memberikan satu guntur yang besar, halilintar yang besar, geledek yang gede, wow, sangat menakutkan anak-anak. Dan akhirnya bangsa Filistin mulai ketakutan. Wow. Nah anak-anak, Tuhan mengacaukan mereka dengan bunyi yang menggelegar, geledek yang besar. Mereka kacau semua bangsa Filistin dan akhirnya bisa dihalau oleh bangsa Israel. Akhirnya bangsa Filistin kabur, kocar-kacir, ketakutan. Nah anak-anak, dan bangsa Israel mendapatkan kemenangan karena Tuhan yang berperang bagi mereka. Nah anak-anak, setelah bangsa Filistinnya sudah pergi, sudah aman, maka Samuel mengambil sebuah batu. Dan batu ini dinamai Ebenezer. Dan batu ini didirikan di antara kota Mispa dan Yesana. Nah anak-anak, apa artinya Ebenezer? Artinya sampai di sini Tuhan menolong kita. Nah anak-anak, oleh sebab itu jangan membuat Tuhan cemburu. Jangan membuat Tuhan jadi marah. Satu-satunya yang kita sembah harus Tuhan. Yang kita utamakan harus Tuhan. Ketika kita mengutamakan Tuhan, maka pertolongan dan berkat Tuhan itu nyata. Nah anak-anak, apa yang menjadi utama dalam kehidupan kita selain Tuhan? Yang kadang-kadang membuat Tuhan jadi cemburu. Mungkin teman-teman kita lebih utamakan teman-teman kita daripada mengutamakan Tuhan. Daripada beribadah, daripada baca firman, lebih baik main sama teman-teman. Atau dengan uang. Uang juga bisa jadi berhala. Gara-gara uang membuat kita melakukan kecurangan, kebohongan, meninggalkan Tuhan. Hati-hati, Tuhan bisa cemburu. Atau dengan handphone, main game. Gara-gara main game membuat kita lupa semuanya, lupa ibadah dan sebagainya. Game bisa menjadi berhala, membuat Tuhan cemburu. Atau makanan, makanan kesukaan kalian, itu pun bisa menjadi berhala. Gara-gara makanan, gara-gara ada makan enak, lupa ibadah, lupa segalanya, lupa berdoa dan sebagainya. Hati-hati, jangan membuat Tuhan cemburu. Bisa dilakukan? Yuk kita berdoa ya. Tuhan, tolong saya untuk senantiasa mengutamakan Engkau dalam kehidupan saya. Tolong saya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ini evaluasinya. Tuhan berkati ya. Sampai jumpa anak-anak.